Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azri wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, diantaranya dengan duduk di majelis ilmu. Semoga usaha upaya kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Ta'ala, beramal saleh, beribadah kepadanya, dimudahkan Allah Ta'ala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa asqullah, kita melanjutkan bacaan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jazakallahu khair. Yang dimana pembahasan kita di pembahasan yang pertama bagian akhir masalah tauhid, masalah akidah, yang dimana ada satu poin, satu pasal yang belum kita bacakan. Setelah di pasal sebelumnya beliau menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam, yang dimana di dalam penjelasan beliau ini banyak hikmah yang diambil dari penciptaan Nabi Adam ini, dan juga di antara hikmahnya sudah kita sebutkan di poin yang ke-9 dikaitkan dengan para malaikat, yang dimana para malaikat mereka mengetahui dan diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwasanya Allah akan menciptakan Nabi Adam, dan para malaikat menyangka bahwasanya Nabi Adam yang berupa jenis lain selain dari malaikat ini adalah kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan para malaikat. Tapi ternyata Allah menciptakan makhluk yang namanya al-insan atau manusia ini itu lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat, dikarenakan apa yang dimiliki oleh manusia itu ada yang tidak dimiliki oleh para malaikat, yaitu yang berupa hawa nafsu, yang berupa manusia ini diberikan yang namanya hawa nafsu, yang bisa saja dia taat, bisa saja dia maksiat. Namun malaikat Allah ciptakan senantiasa tunduk, senantiasa memenuhi perintah Allah Ta'ala. Kemudian para jamaah, bagian yang berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di pasal yang terakhir di bagian tauhid atau akidah ini melanjutkan tentang halu iblis ma Adam,
Itu kondisi iblis bersama Adam. Nah, sebelum kita bacakan dari apa yang ditulis oleh beliau, maka kita murojaah sebentar, yaitu merenungi tentang makna singkat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yang dimana diceritakan di sini tentang 3 makhluknya, yaitu malaikat, kemudian Nabi Adam dan iblis. Di dalam ayat yang ke-30 dan selanjutnya, Allah berfirman dalam ayat yang ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Rabbmu Allah Ta'ala itu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Ini mana gampangnya, mana singkatnya, Allah sampaikan kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk selain malaikat dan tempatnya di bumi, dan ini belum diciptakan. Padahal ketika Allah menciptakan, maka itu masih berada di surga. Nah, inilah nanti di antara hikmahnya. Allah katakan yaitu fil ardi, di muka bumi ini. Qalu, maka kemudian para malaikat mengatakan, atajalu fiha, akankah engkau menjadikan di dalam bumi ini, sudah kita sampaikan pada sebelumnya, bahwasanya Allah menciptakan itu alam semesta dalam 6 masa atau 6 hari. Ya, Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, balik lagi menyempurnakan bumi. Berarti malaikat mengetahui penciptaan ini, dan kemudian baru menciptakan makhluk yang namanya manusia atau Adam ini. Maka para malaikat ketika diberitahu Allah Ta'ala akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, yaitu yang akan menghuni bumi ini, mereka mengatakan, atajalu fiha, ya Allah, akankah engkau menjadikan di muka bumi man yufsidu fiha, yaitu makhluk yang suka berbuat kerusakan, khalifah yang dia membuat kerusakan, karena disebutkan mengenai cirinya. Wa yusfikud dima, dan menumpahkan darah, padahal belum diciptakan, tapi disebutkan mengenai itu ciri-cirinya, bahasa kita demikian. Namun itulah malaikat yang merupakan makhluknya Allah yang senantiasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Setelah mempertanyakan makhluk yang akan Allah ciptakan, kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami para malaikat, yaitu nusabbihu, kami senantiasa bertasbih memujimu ya Allah, dan bertasbih dan memujimu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Artinya pertanyaan bukan dalam rangka untuk membantah, dalam rangka untuk tidak terima dan yang lainnya, tapi hanya mempertanyakan saja. Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Maka kemudian di dalam ayat yang 31 Allah firmankan, wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ini nama-nama kullaha, seluruhnya. Kalau dikatakan kullaha seluruhnya para jamaah, ini adalah satu nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam tanpa kecuali. Yang ini mengandung maksud bahwasanya Allah ajarkan semuanya kepada Nabi Adam dan tidak semuanya kepada selainnya, termasuk kepada malaikat. Buktinya, tsumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu menunjukkan, mengemukakan kepada malaikat, ya,
Ini Allah Ta'ala kemudian bertanya kepada malaikat, faqala, Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula. Maka Allah firmankan, sebutkan kepadaku, kabarkan kepadaku, bi asma'i haula, dengan nama-nama ini semuanya. Jadi seakan-akan Allah bertanyakan, ini namanya apa, itu namanya apa, ini namanya apa. Dan di akhir dikatakan, in kuntum shodiqin, jika memang engkau termasuk orang-orang yang benar. Ini Allah bertanya kepada para malaikat. Kemudian para jamaah, setelah menyebutkan demikian, kembali kita ketahui bahwasanya sifat malaikat adalah tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka para malaikat berkata, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan bahwasanya la ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Jadi yang tahu, yang diketahui oleh malaikat hanya yang diajarkan saja. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semuanya diajarkan kepada para malaikat tentang nama-nama tersebut. Maka ketundukan para malaikat disebutkan di dalam ayat berikutnya, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah al-alim, engkau adalah yang mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana. Bagaimanakah para malaikat menetapkan tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bahasanya para malaikat tidak bisa menyebutkan, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah, maka Allah ingin tunjukkan keunggulannya Nabi Adam yang dibandingkan dengan para malaikat. Kan tadi di awal dikatakan bahwasanya malaikat mempertanyakan, kenapa ya Allah engkau menciptakan makhluk yang dia itu suka merusak di bumi, menumpahkan darah. Dengan bahasa lain bahwasanya kan itu tidak lebih baik daripada malaikat. Maka ketika Allah mempertanyakan ini, ternyata malaikat tidak bisa menjawab dengan nama-nama yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, untuk membuktikan Nabi Adam lebih mulia, qal ya Adam, Allah berfirman, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, yaitu kabarkanlah, beritahukanlah dengan nama-nama itu, dengan nama-nama benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Nah, ketika Nabi Adam mampu, bisa, yaitu menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut, qala, maka Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan pada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku lebih tahu yaitu hal yang gaib di langit maupun di bumi. Wa a'lamu, dan aku lebih tahu, ma tubaduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian tampakkan yang berupa amalan lahir yang terlihat, wa ma kuntum taktumun, dan apapun yang kalian sembunyikan. Jadi ini menunjukkan yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat ini sesuatu yang tampak. Itu saja malaikat tidak bisa menyebutkan secara menyeluruh, tapi Nabi Adam bisa. Tapi kemudian di sini ditetapkan Allah lebih tahu baik yang tampak maupun yang tidak, dan ini tidak disematkan kepada makhluknya, yaitu kepada Nabi Adam tidak, karena memang yang tahu di dalam hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah, setelah malaikat mengetahui, dalam bahasa bebasnya mengetahui kelemahannya, nggak bisa menyebutkan yang ditanyakan Allah Ta'ala, kemudian Allah perintahkan pada malaikat, wa idh qala lil malaikati, dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Karena malaikat mengetahui ternyata kedudukannya dengan Nabi Adam itu kalah, fasajadu,
maka mereka sujud. Ini menunjukkan ketundukan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka sujud? Karena diperintah Allah ta'ala. Karena kita tahu sifat malaikat adalah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sujud, sujud semuanya mereka para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, inilah pembahasan tentang masalah iblis. Artinya iblis tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Aba wastakbara. Iblis itu enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, Allah katakan mereka termasuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Ini menunjukkan bahwasanya iblis juga sudah ada saat itu. Dan ini semuanya belum di bumi. Ya, belum ada di bumi ini. Di dalam ayat berikutnya para jamaah, ketika Allah menyebutkan bahwasanya iblis laknatullah alaih tidak sujud kepada Nabi Adam karena enggan, karena sombong dan termasuk orang yang kafir, maka kemudian Allah firmankan ini sebagai kabar bagi kita, informasi di manakah pada asalnya Adam itu berada. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami katakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, uskun tinggallah, anta wa zaujuka, engkau dan istrimu, fil jannah, wa zaujuka al jannah, tinggallah engkau dengan istrimu yaitu di surga. Ini menunjukkan ketika diciptakan masih berada di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian berdua yang ada di surga itu ragadan haitsu syi'tuma, yaitu makan makanan yang banyak, lagi baik dimanapun berada. Jadi silahkan makan apa saja yang kau dapati di sini. Namun Allah mengecualikan wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan engkau dekati pohon ini. Lafadznya para jamaah wala taqraba, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi makan kan gitu. Ya. Kalau kalian mendekati fatakuna minadz dzalimin, Allah sudah ingatkan. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim. Maka disinilah yang namanya iblis, karena dia tidak mau sujud itu menunjukkan keangkuhannya, menunjukkan kedudukan dirinya lebih tinggi daripada Adam. Ya akhirnya tahu celah supaya Adam ini juga terhinakan juga terhinakan juga. Maka Allah firmankan fa'azallahu masyaitanu anha. Perhatikan para jamaah di sini, ketika menyebutkan sebelumnya adalah iblis, di sini disebutkan fa'azallahu masyaitanu anha. Lalu keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Ini lebih umum dibandingkan dengan iblis, ya. Yang artinya bahwasanya syaitan adalah sifat. Sebagaimana dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Bahwasanya yang namanya syaitan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Karena godaan syaitan inilah akhirnya Adam itu tergoda karena dirayu oleh istrinya yang digoda oleh syaitan. Dan ini menunjukkan kelemahan, ya, kedudukan seorang wanita dibandingkan laki-laki. Ya, lebih mudah dipengaruhi. Seorang wanita itu lebih mudah dipengaruhi daripada laki-laki. Nabi Adam asalnya tidak, tapi karena pengaruh daripada istrinya, maka memang inilah yang Allah takdirkan. Ya, akhirnya mendekatilah pohon itu atau memakan buah itu. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka keduanya dikeluarkan, ya, dari surga, yaitu dari tempat di mana yang dia berada di situ.
Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kemudian Allah firmankan, wa qulna, dan kami mengatakan, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu. Jadi turunlah kamu, yang diturunkan adalah Nabi Adam dan Hawa ini. Dan kemudian ketika diturunkan disebutkan di dalam riwayat tidak di dalam satu tempat, tapi dipisah. Sehingga dikatakan ba'dukum li ba'din adu. Ya, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lainnya. Dan inilah yang apa dikatakan oleh malaikat di awal, manusia itu suka membuat kerusakan karena bermusuhan satu dengan yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian di bumi itu akan tinggal di sana. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa mata'un ilahin, dan akan menikmati kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi di sini para jamaah secara singkat bahwasanya memang Nabi Adam Allah ciptakan itu pada asalnya memang akan ditempatkan di bumi, ya, tapi melalui proses bahasanya. Ini yang akan dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam pembahasan ini nanti. Jadi ketika Allah menciptakan, ditempatkan di surga, kemudian diturunkan di bumi ini, ya, maka itu ada proses dan ada alasannya, supaya nanti tidak ujuk-ujuk bahasanya tanpa alasan. Tapi Allah memberikan yaitu cara yang dimana ini ada proses supaya diambil pelajaran dalamnya. Ayyuhal azani wa azakullah. Kemudian dalam ayat yang ke-37 disebutkan oleh Allah SWT, ini ayat yang terakhir tentang masalah ini, yaitu Allah firmankan, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Adam yaitu menerima dari Rabb-nya beberapa kalimat, artinya Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Adam, fataba alaihi, kemudian Nabi Adam taubat kepadanya, mengetahui salahnya kemudian taubat. Inilah yang sebelumnya juga tidak diketahui oleh malaikat. Manusia yang sudah melakukan perbuatan salah, dia turun ya derajatnya, ternyata Allah memberikan kesempatan untuk taubat agar derajatnya naik lagi. Ini malaikat yang sebelumnya tidak mengetahui. Innahu wat-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Inilah kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai 37. Kemudian apa yang dijabarkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, wa ta'ammal kaifa kataba subhanahu udra Adam qabla hubuti ilal ard. Nah, tadi kita sudah sampaikan, ta'amal, maka renungkanlah. Kaifa, bagaimanakah kataba subhanahu, Allah menetapkan udra Adam qabla hubuti ilal ard, yaitu alasan kenapa Adam itu diturunkan ke bumi. Jadi Allah berikan alasan terlebih dahulu sebelum Adam diturunkan ke bumi ini. Jadi tidak bahasanya langsung diturunkan tanpa sebab, tapi ada sebabnya, ada alasannya. Ya, tadi dikatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Allah berikan larangan, tapi karena dilanggar itu yang menjadi sebab akhirnya Nabi Adam itu diturunkan ke bumi ini. Dan memang Allah menghendaki demikian. Ini supaya diambil pelajaran bahwasanya ketika seseorang itu memberikan katakanlah hukuman, ya sudah sebabnya kenapa dia dihukum, sebabnya apa, begitu. Dan inilah akal kita ini Allah ciptakan untuk seperti itu. Kalau ada orang tanpa salah atau tidak bersalah, kemudian tahu-tahu dihukum, ya aneh, menjadi sesuatu yang janggal. Maka Allah berikan alasan sebelum menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini.
Wa nabbahal malaikata ala fadlihi wa syarafihi, dan Allah mengingatkan pada para malaikat tentang keutamaannya Nabi Adam, tentang kemuliaannya Nabi Adam. Ya, meskipun berbuat salah, tapi tetap memiliki kemuliaan. Wa nawwahu bismihi qabla ijadihi, dan Allah menyebutkan nama Nabi Adam sebelum Allah menciptakannya. Jadi sebelum Adam diciptakan, Allah sampaikan dulu kepada para malaikat. Di ayat awal dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu Adam. Ya. Maka ini beliau katakan memperingatkan kepada para malaikat, menyampaikan kepada malaikat Allah akan menciptakan makhluk selain dari golongan malaikat yang berupa manusia ini. Kemudian beliau menyebutkan wa ta'ammal, dan renungkanlah pula. Setelah kita tadi bacakan di awal tentang ayat Allah Ta'ala, maka beliau katakan wa ta'ammal, renungkan pula kaifa wasamahu bil khilafah. Bagaimanakah Allah Ta'ala menggelari Nabi Adam ini dengan khalifah atau khilafah. Namanya khalifah atau khilafah dikatakan tilka wilayatun lahu qabla wujudi. Jadi memiliki wilayah, memiliki kekuasaan. Nah, sebelum Allah ciptakan sudah disampaikan Adam ini akan menguasai yaitu bumi, menjadi khalifah fil ard. Jadi penguasa di bumi ini, artinya yang memanfaatkan bumi adalah khalifahnya Allah, yaitu Adam dan anak keturunannya. Sampai sekarang kita termasuk anak keturunan Nabi Adam dan yang manfaatkan bumi ini. Fa wa aqama udrahu qablal hudi, dan Allah menyampaikan tentang alasan sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan alasan yaitu fil ard. Jadi ketika menyebutkan kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, dikatakan fil ardi. Allah tidak mengatakan inni ja'ilun fil jannah, ya, tapi dikatakan fil ardi khalifah, di muka bumi ini. Maka ini Allah belum menciptakan Nabi Adam, tapi sudah menyebutkan Allah nanti itu akan menciptakan khalifahnya di muka bumi ini. Maka ada alasan, ya, ada alasan kenapa ketika menciptakan di surga kemudian diturunkan ke bumi. Ya, karena alasannya Allah memberikan larangan, ternyata dilanggar. Setelah dilanggar kemudian tahu, Allah memberikan wahyu agar bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, wal muhibbu, bahwasanya al-muhib itu orang yang mencintai, yuqimu udral mahbub qabla jinayati, dia akan menyampaikan alasan orang yang dicintai sebelum melakukan kesalahan. Jadi ini contoh lainnya para jamaah, kalau kita, ya misalkan kita ini memiliki katakanlah anak yang kita tahu betul anak kita itu sifatnya bagaimana, sifatnya itu bagaimana, kita cinta kepada anak kita. Maka ketika kita menitipkan, apakah itu di sekolah, ya, ataukah itu di pondok, ya, kita biasanya titip-titip kepada pengelola di situ, pengurus itu, titip ya anak saya, ya, nanti kalau ada kesalahan tolong diingatkan, karena tahu bahwasanya anaknya ini kadang baik, kadang tidak, kadang berbuat baik, kadang berbuat salah. Maka disampaikan sejak awal karena dia cinta. Supaya apa? Supaya diketahui ketika dia salah nanti diingatkan, begitu. Maka ini sifat manusiawi bahasanya para jamaah. Kalau kita mencintai seseorang, kemudian orang itu nanti berpotensi melakukan kesalahan pada orang lain,
kita minta udzur dulu, nanti lek berbuat salah tolong ingatkan, karena kita cinta pada dia. Kalau enggak ya dibiarkan sudah. Maka kita ingatkan kepada orang yang nanti akan menghadapi dia, kalau dia berbuat salah maka ingatkan. Falamma sawwaruhuna, setelah kemudian menyampaikan udzur ini tadi, bahwasanya Nabi Adam akan ditempatkan di bumi pada akhirnya. Falamma sawwaruhu, maka ketika Allah membentuknya, artinya Allah menciptakan Nabi Adam ini, ala babil jannah arba'ina sanah. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam dalam rupa yang sempurna, maka Allah tempatkan di pintu surga selama 40 tahun. Nah ini pernyataan 40 tahun ini memang masih diperbincangkan. Artinya apakah riwayat ini benar ataukah tidak? Ada yang mengatakan ini adalah dhaif. Hasil intinya disebutkan oleh beliau bahwasanya namanya orang yang dia itu mencintai, maka dia senantiasa sabar untuk menunggu. Ya, artinya di sini gambarannya ketika diciptakan di surga, ya, kemudian yang akan nanti ditempatkan di bumi, maka menunggunya menurut beliau dikatakan ya selama 40 tahun di sini. Li'anna da'bal muhibbi, ini alasan yang beliau sampaikan, karena kebiasaan orang yang mencintai al-wukuf ala babil habib, dia itu berhenti di atas atau berhenti di depan pintu orang yang dicintai. Ya, kalau kita misalkan ingin menemui orang yang kita cintai, ibarat kita mau masuk rumahnya, kemudian kita menunggu, karena disuruh menunggu, ya kita sabar untuk berada di depan pintu menunggunya, karena kita ingin bertemu dengan orang yang kita cintai tersebut. Nah, begitu juga demikian, ya. Maka ini berada di surga. Warama bi fi tariqi dhullin. Maka kemudian setelah itu Allah Roma itu melemparkan, ya, yaitu fi tariqi dhullin, di taurik, di jalan yang dhul, yang rendah, jalan yang rendah. Artinya di sini di suatu tempat yang hina, yaitu bumi, bukan bumi tapi dunia, itu adalah tempat yang rendah. Karena dunia berasal dari kata dana, dana itu rendah, ya. Maka surga itu adalah tinggi, adapun dunia itu adalah rendah. Beliau menukilkan, yaitu salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, petikan di bagian akhir, lam yakun syai'an madhkura, yang dimana sebelumnya kalian adalah sesuatu yang belum bisa disebut. Engkau diciptakan dengan sesuatu yang sebelumnya belum bisa disebut. Ini berdasarkan surat Al-Insan yang pertama. Allah berfirman, yaitu hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, maka di sini sebutkan di dalam ayat ini, tidakkah telah datang kepada manusia ketika di suatu masa mereka itu menjadi sesuatu yang belum bisa disebut, belum bisa disebut manusia. Ya, kita tahu bahwasanya Adam diciptakan dari tanah, ya tanah namanya, bukan manusia. Tapi kemudian Allah membentuknya, akhirnya berubahlah jadi manusia. Nah, adapun setelah Nabi Adam diciptakan, anak keturunannya, maka kemudian juga belum bisa disebut manusia, hanya yaitu percampuran antara yaitu maninya sperma dengan sel telur. Ini juga belum disebut manusia ketika belum bercampur. Ketika sudah bercampur kemudian terbentuk atas takdirnya Allah Ta'ala, atas izin Allah Ta'ala, jadilah kemudian nanti dia manusia.
li'alla yu'jaba yaumasjudu, ya, agar mereka nanti tidak heran pada hari ketika mereka itu disuruh bersujud. Yang artinya bahwasanya kita semuanya para jamaah manusia ini adalah merupakan makhluknya Allah Ta'ala, yang dimana tugas kita diantaranya juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan terkait dengan masalah iblis. Jadi ketika sebelumnya berkaitan dengan para malaikat, kemudian Allah menciptakan Adam sudah sempurna, wa kana iblisu yamurru ala jasadi. Kemudian iblis, yang ini menunjukkan bahwasanya sudah Allah ciptakan duluan juga, ya, sebelum Adam, itu lewat di jasadnya Nabi Adam. Jadi bahasa kita ketika melewati ini siapa, kan begitu. Faya jubu minhu, akhirnya iblis ini heran, ya. Wayakul, dan mengatakan di amden qad khuliqta. Ini beda dengan para malaikat. Kalau malaikat mempertanyakan tapi kemudian menyebutkan apapun yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki, mereka tetap bertasbih. Tapi iblis ini pertanyaan, li amden qad khuliqta. Untuk apa engkau ciptakan ini ya Allah? Artinya bentuk-bentuk protes, ya, bentuk-bentuk yaitu ketidakterimaan. Jadi sudah, kalau boleh di bahasa bebasnya, sudah enak-enak iblis ini di situ sudah menjadi makhluk yang saat itu tunduk juga sebelumnya. Tapi ketika disuruh sujud pada Adam, akhirnya dia ingkar. Untuk apa engkau ciptakan ini ya Allah? Sampai-sampai beliau katakan summa yadkhulu min fi wa yakhruju min duburi. Ya, jangan dibayangkan ini namanya iblis, ya, setan itu bisa masuk yaitu ke tubuh manusia. Jadi sampai-sampai namanya iblis ini kemudian dia masuk dari mulutnya Nabi Adam, keluar kemudian lewat duburnya. Ingin mengetahui, ya, apa sih di dalamnya, makhluk apa yang Allah ciptakan, bentuknya bagaimana. Jadi masuk melalui mulutnya, kemudian keluar melalui duburnya. Wa yaqulu, kemudian setelah mengetahui tentang Nabi Adam dari masuk dari mulutnya keluar duburnya, mengetahui isi dalamnya bagaimana. Yaqulu, kemudian dia mengatakan setan itu, la in sullitu alaika, misalkan aku diberi kekuasaan atasmu, ya. Kalau ini menunjukkan iblis juga apapun juga tergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau aku bisa menguasaimu, la uhlikannak, aku pasti akan binasakan engkau. Ini menunjukkan apa? Iri, menunjukkan hasad, menunjukkan dengkinya iblis kepada Nabi Adam. Kok Allah menciptakan makhluk yang bagus ini? Ya, akhirnya dia gak terima, akhirnya mengatakan, kalau aku diberi kekuasaan atasmu, tak binasakan engkau, ya, supaya aku tetap menjadi orang yang menjadi makhluk yang lebih baik, gitu. Walain sulitta alayya, dan jika engkau diberi kekuasaan atasku, kalau engkau bisa menguasaiku, la'u siyanak, aku tidak akan patuh kepadamu. Dan inilah yang terjadi, ya. Jadi sudah menunjukkan kedengkian. Jadi kalau kita bahasanya penyakit yang awal, yang bahkan ini bapaknya penyakit, ya, induknya penyakit, dikatakan dalam ayat, yaitu al-kibr, aba wastakbar, yaitu enggan dan sombong, kemudian hasad. Inilah penyakit-penyakit yang besar. Artinya penyakit ini adalah penyakit yang betul-betul dominasinya sangat besar berada dalam diri manusia, dan besar pula upaya yang bisa harus kita lakukan untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan penyakit hasad, menghilangkan penyakit sombong, itu tidak mudah.
tidak mudah. Di suatu saat kadang-kadang kita itu bisa menghilangkannya, di saat yang lain muncul lagi. Ya, apalagi hasad. Ya, hasad ini susah. Orang dia tidak mau dikatakan hasad, bilang apa? Ini sebenarnya saya nggak iri, tapi ini fakta. Orang itu begini dan begitu, aslinya ya iri. Tapi ngomongnya dia tidak iri, tapi kenyataannya dia iri. Ya, itulah manusia. Ya, ini penyakit hasad, penyakit yang sangat kronis bahasanya, sangat berbahaya. Maka setan mengatakan, kalau misalkan dia diberi kekuasaan untuk bisa menundukkan Adam, ya, untuk bisa menguasai Adam, akan dibinasakan oleh setan ini. Dan ini dilakukan setan sekarang ini. Bagaimanakah dia berusaha untuk membinasakan anak Adam? Dan di mana lainnya dia tahu itu bukan kekuasaan dia, Allah yang berkuasa. Namun sebaliknya, kalau misalkan Nabi Adam bisa menguasai setan, setan tidak akan pernah mau. Lau sianna, kau akan mendurhakaimu, aku tidak mau patuh kepadamu. Pada Allah saja tidak mau, apalagi kepada Adam. Walam ya'lam. Nah, walam ya'lam, dan dia tidak tahu anna halaka ala yadi, bahwasanya kebinasaan aslinya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sifat asal muasalnya yang namanya hasad. Maka disebutkan oleh beliau sini, ra'a tinan majmu'an fahtaqarahu. Nah, ini kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, maka beliau mengatakan ra'a tinan, ketika iblis itu melihat tin, melihat tanah majmu'an yang dikumpulkan bongkahan, fahtaqarahu, dia meremehkannya. Ini agak balik sedikit. Sebelum Nabi Adam diciptakan, maka iblis ini tahu bahwasanya asal muasalnya Adam adalah bongkahan tanah itu. Maka dia meremehkan, karena dia diciptakan dari api, maka meremehkan tanah ini. Ya, jadi sebelum diciptakan itu iblis tahu inilah nanti yang ternyata dijadikan bahan untuk menciptakan Adam. Falamma sawwaratin suratan, maka ketika tanah tadi itu kemudian Allah bentuk dengan bentuk manusia, yaitu Adam, dabba fihi da'ul hasad, maka kemudian masuklah ke dalam dirinya iblis itu adalah penyakit hasad, iri. Nah, ini saingan saya ini. Saingan saya. Falamma nafakha fihi ruha. Nah, hasadnya ini dengan pertanyaan yang tadi dikatakan, li amrin qad khuliqta, ya Allah, untuk apa kau ciptakan ini? Dengan tujuan supaya nanti tidak sampai mengungguli dia. Tapi ternyata Allah kemudian membentuk tanah itu menjadi manusia, menjadi Adam, dan kemudian Allah meniupkan ruh. Mata al-hasidu, maka kemudian matilah orang yang pendengki. Artinya setan nggak bisa berbuat apa-apa. Iblis akhirnya tidak bisa berbuat apa karena Allah ternyata benar-benar menciptakan Adam tersebut. Ya, hasadnya tetap ada, tapi kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita tambahkan sedikit di sini. Beliau sampaikan, falamma basatalahu basatal iz, maka dikala dihamparkan itu permadani kemuliaan kepada Nabi Adam, uridat alaihil makhluqat, maka dihamparkanlah, ditunjukkanlah kepada makhluk. Jadi ketika Allah sudah menciptakan Adam, maka kemudian makhluk-makhluk yang ada, yaitu malaikat dan iblis saat itu dihadirkan, fastuhdira muddai, yaitu dihadirkan. Malaikat dihadirkan, kemudian juga iblis ini dihadirkan.
Fastuhdira mudda'i, adapun malaikat ketika dihadirkan yang sebelumnya sudah ada bahasa kita komunikasi dengan Allah, maka yang muncul di dalam ungkapan malaikat wa nahnu nusabbih, dan kami bertasbih memujimu ya Allah. Ya, maksudnya bertasbih kepada Al-Hakim, kepada Allah Ta'ala. Ambiuni, kabarkan kepadaku. Karena malaikat tidak tahu, maka malaikat bertanya, ya Allah kabarkan kepadaku. Waqad afal wakil anhu bayyinatan. Yang ini sebelumnya malaikat tidak tahu apa yang tidak diketahuinya karena tidak diajarkan kepadanya. Jadi kok kemudian Allah menciptakan Adam, kemudian memberitakan kepada malaikat itu juga bertanya, ya. Karena disebutkan ciri-cirinya demikian, maka malaikat bertanya, tapi tetap malaikat tunduk apapun yang Allah inginkan. Wa 'allama, dan ternyata Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, fanakasu ru'usad da'i ala suduril iqrar. Akhirnya ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama yang ada di sekitar saat itu, kemudian malaikat ditawari atau ditanya nggak bisa menjawab, maka kemudian Adam bisa menjawab, akhirnya tunduk disuruh sujud, akhirnya sujud. Ya, faqama munadi tafdil fi andiyatil malaikah yunadi usjudu. Maka kemudian Allah berfirman untuk menunjukkan keutamaannya Nabi Adam, maka Allah firmankan usjudu, sujudlah kalian, yaitu memerintahkan kepada Nabi Adam ataupun kepada iblis. Fatatoharu man hadasa dakwa, maka kemudian hilanglah, sucilah, yaitu apa yang sebelumnya menjadi anggapan bahwasanya malaikat itu sebelumnya lebih baik. Ternyata Nabi Adam ini lebih baik dibandingkan dengan para malaikat. Wa nahnu, dan kami, bima'il udri fi aniyati, ini dengan bahasa puitis ya, kami yaitu dengan air, yaitu al-udr, yaitu air yang merupakan alasan, fi aniyatin, di dalam satu bejana, la ilma lana, yaitu tidak ada ilmu atas kami. Malaikat mengatakan tidak ada ilmu karena tidak diajarkan. Fasajadu ala taharati taslim, karena dia tahu bahwasanya tidak memiliki ilmu, akhirnya para malaikat sujud ya dengan penuh kesucian penerimaan. Waqama iblis nahiyatan lam yasud. Nah, sebaliknya iblis itu di satu sudut yang lain, jadi tidak berdekatan begitu dalam bahasa beliau. Ternyata iblis yaitu lam yasud, tidak mau sujud, li'annahu khabath. Ini kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang tidak maunya sujudnya iblis ini kepada Adam, karena dia itu khabath. Iblis adalah satu yang kotor, waqad talawwana binajasatil i'tirad, sungguh telah tercampuri di dalam dirinya iblis dengan najis, yaitu penentangan, tidak mau sujud kepada Adam. Memakanat najasatu tutalafa bit tadhir, dan adalah najis itu akan bisa hilang kalau dia itu dibersihkan. Namun apa yang ada di dalam diri iblis ini tidak bisa dibersihkan, li'anna ainiyah, karena berupa ainiyah, berupa satu benda yang padat. Artinya maksudnya benda padat sini memang susah untuk dihilangkan. Falamma tamma kamalu Adam, maka ketika sudah sempurna penciptaan Nabi Adam, dikatakan la budda min khali jamalin ala wajhi usjudu. Ketika sudah sempurna, maka dikatakan bahwasanya yaitu tidak bisa tidak harus, artinya min khali jamali ala wajhi, harus ada yang menjaga, yaitu keindahan ini, menjaga kebaikan ini. Usjudu, maka kemudian di dalam ayat yang berbunyi usjudu ini menunjukkan ketika malaikat tadi yang mempertanyakan kepada
Allah tentang Nabi Adam, maka kemudian Nabi Adam ini menyebutkan nama-nama yang malaikat tidak bisa, akhirnya malaikat itu sujud. Tapi iblis tidak mau sujud, ya. Karena tidak mau sujud, fajaral qadaru bidam, maka kemudian namanya iblis ini dia betul-betul berjalan di dalam dirinya itu adalah kotoran dosa. Ya, kotoran dosa. Liyatabayyana asarul ubudiyah fiddul, ya, agar untuk menjelaskan bahwasanya asarul ubudiyah, yaitu bekasnya beribadah di dalam kehinaan. Artinya kalau kita beribadah itu harus merasa hina. Yang namanya aslul ibadah al-dzul, asal dari beribadah adalah kehinaan. Ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala harus ada sifat yang namanya dzul, yaitu rasa hina, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis itu tidak mau, jadi saya tidak mau. Maka ini sebagai kuncinya, kalau kita memang ingin betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala, maka harus memiliki rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Maka itulah yang disampaikan oleh beliau. Ada satu poin lagi terkait dengan hikmah yang terkait dengan penciptaan Nabi Adam yang dihubungkan dengan malaikat dan iblis. Insyaallah hikmah ini kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.